Halo sob, kembali lagi di channel Yan Swantara. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas lagi yang masih lagi viral-viralnya ya, yaitu Apple akan investasi sebesar 1,5 triliun rupiah. Itu dirasa masih kurang ya sama pemerintah dan tidak fair juga. Kenapa negara lain melebihi dari negara kita? Seperti Vietnam, dia mendapatkan 200 triliun, sedangkan di negara kita cuma 1,5 triliun. Nah, pemerintah membuka suara soal proposal Apple yang mengajukan investasi senilai 100 juta US dollar atau setara dengan 1,58 triliun. Angka tersebut dianggap belum memenuhi asal berkeadilan. Usulan Apple yang mengusulkan investasi sebesar 100 juta US dollar. Pertama, angka tersebut belum meet atau memenuhi angka yang kita anggap berkeadilan. Agus Gumiwang membeberkan kepada awak media bahwasannya dalam kesempatan itu dia menyebutkan 4 kriteria soal berkeadilan. Salah satunya investasi Apple dari negara-negara di luar Indonesia seperti Vietnam yang membangun fasilitas pabrik. Kedua adalah terkait investasi dari produsen HKT lain di Indonesia. Contohnya, Samsung menggelontorkan senilai 8 triliun rupiah dan Xiaomi 5,5 triliun rupiah. Kriteria lain adalah penciptaan nilai tambah dan pemasukan negara dari importasi. Terakhir adalah seberapa besar perusahaan yang berinvestasi di tanah air untuk menyerap tenaga kerja. Ini prinsip berkeadilan yang sedang kami rumuskan, ucapnya. Agus mengatakan pihaknya sudah memiliki angka yang masuk berkeadilan, namun dia tidak membuka angka pastinya. Proposal untuk periode 2024 sampai 2026 itu juga akan dinegosiasikan lagi dengan pihak Dirjen Kemenperin. Pihak pemerintah mendorong untuk Apple bisa menggunakan skema investasi pabrik. Dalam kesempatan itu, dia mengatakan Apple masih perlu melunasi komitmen investasi sebelumnya senilai 10 juta US dollar. Jika komitmen ini dibayarkan, maka iPhone 16 bisa dijual di tanah air. Sebelumnya, Apple dikabarkan meningkatkan penawaran untuk berinvestasi di Indonesia hingga sebesar 100 juta US dollar. 10 kali lipat dari rencana yang disebutkan sebelumnya, cuma 10 juta US dollar. Investasi ini disebut sebagai upaya terbaru raksasa teknologi AS ini untuk membujuk pemerintah mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia. Semoga saja ada titik terang dari permasalahan ini. Jikalau Apple tidak meminta tax holiday selama 50 tahun, mungkin masalah ini tidak akan menjadi rumit. Pihak Apple mengira gampang mengatur negara kita yang besar ini. Mau untung saja tanpa ada timbal balik saling menguntungkan. Keputusan pemerintah menolak tambahan investasi menurut saya sudah sangat tepat. Karena bukan tidak mungkin perusahaan yang sudah berinvestasi dan membuka pabrik di Indonesia ada kecemburuan sosial. Minimal Apple membangun pabrik dan Apple Store supaya untuk klaim garansi lebih mudah tanpa berbelit-belit buat konsumen.